Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1533 mulai menangani Lembah Dewa Naga. Di sisi lain, para murid Lembah Dewa Naga sangat bersemangat. Pembunuhan yang bagus. Bukankah Sekte Dewa Surgawi sangat sombong? Beginilah caramu membunuh. Lu Ming tidak terkalahkan. Banyak orang berteriak. Terutama Qiu Yingying, Qiu Hao, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming, mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Sebelumnya, begitu banyak orang di Lembah Dewa Naga yang terbunuh. Para murid Lembah Dewa Naga sangat marah dan sedih. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, dia telah mengeluarkannya sepenuhnya. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi kelas atas lebih berharga daripada semua murid Lembah Dewa Naga yang telah terbunuh. Hanya ada 3 ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil ini. Salah satu dari mereka meninggal mendadak, yang merupakan kerugian besar. Kamu hanya sampah. Ayo pergi. Lu Ming berkata dengan dingin di arena pertempuran. Dia menyimpan cincin penyimpanan Baimo. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Kamu mati. Beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi, yang berada di ranah bela diri kerajaan LV7 ke atas, meraung marah. Apa yang salah? Murid di bawah peringkat ke-7 tidak dapat melakukannya. Apakah kamu ingin bergerak? Di tribun Lembah Dewa Naga, para murid peringkat ke-7 ke atas berkata dengan dingin, yang membuat wajah para murid Sekte Tianshan semakin tidak sedap dipandang. Lu Ming, kekuatan tempurmu sudah mencapai level ini. Di tribun Sekte Dewa Surgawi, Ziwuji berbicara sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Ji Hongchen dari Eden sedang duduk di sampingnya. Mereka semua berasal dari kelompok benua reruntuhan surgawi. Beberapa tahun yang lalu, mereka bahkan bersaing dengan Lu Ming, tetapi sekarang, Lu Ming telah melampaui mereka sepenuhnya. Eden adalah yang terkuat di antara mereka, tapi dia hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Adapun Ziwuji dan Ji Hongchen, mereka masih terjebak di puncak alam kaisar bela diri tingkat pertama. Di Eden, wajah Ji Hongchen juga dipenuhi emosi yang rumit. Ziwuji, Ji Hongchen, setelah kompetisi ini berakhir, saya berencana untuk meninggalkan Sekte Dewa Surga dan keluar untuk menenangkan diri. Bagaimana dengan kalian berdua? Eden mengirimkan suaranya ke Ziwuji dan Ji Hongchen. Di masa lalu, ketiganya tidak memiliki hubungan yang baik di benua reruntuhan surgawi. Mereka bahkan merupakan pesaing. Namun, setelah datang ke benua Yuan, ketiganya menjadi sangat dekat. Bagaimanapun, mereka berasal dari tempat yang sama. Kamu ingin meninggalkan Sekte Tianshan. Dengan kultivasimu saat ini, sangat berbahaya bagimu untuk meninggalkan Sekte dan keluar. Ekspresi Ziwuji berubah. Hanya bahaya yang memiliki nilai pelatihan. Jika saya mati dalam jalur pelatihan, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup terampil. Namun, jika kita tetap berada di Sekte Dewa, orang luar seperti kita tidak akan bisa menerima pelatihan yang baik. Kami tidak ada bedanya dengan tukang. Kita tidak akan pernah bisa mengejar jejak Lu Ming. Kata Yidian, seolah dia sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi bersamamu. Ji Hongchen berkata setelah hening beberapa saat. Setelah ekspresi Ziwuji berubah untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya akan terus tinggal di Sekte Tianshan. Baiklah. Eden mengangguk. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan dia tidak akan memaksakannya. Di ring pertempuran, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan dan kembali ke platform ke-10 dalam sekejap. Lu Ming, bagus sekali. Haha, Tian Cui tertawa. Sue Ningxin dan Han Sun juga tersenyum. Para murid Sekte Tianshan terbang turun dari arena pertempuran dan mengumpulkan tubuh Baimo. Kompetisi berlanjut. Segera, babak ini berakhir, dan babak baru dimulai. Sekarang giliran Sekte Tianshan yang menantang lagi. Pemimpin Sekte Tianshan melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengirimkan orang untuk terus menantang keluarga Po Yuan. Kini, mereka hanya bisa bertahan. Sekarang, mereka telah kehilangan pembangkit tenaga listrik terkemuka dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Mereka tidak berani bertarung dengan Lembah Dewa Naga sekarang. Mereka takut tidak bisa masuk 10 besar. Setelah Sekte Dewa, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu mengikuti jejak Sekte Dewa dan berurusan dengan keluarga Po Yuan.
Saat giliran lembah Dewa Naga, Tian Cui menantang mereka dan membunuh petarung tingkat 6. Begitu saja, beberapa putaran berlalu. Sekte pertama yang dilenyapkan akhirnya muncul. Keluarga Po Yuan telah dilenyapkan terlebih dahulu oleh kekuatan gabungan dari Sekte Dewa, Sekte Setan Tianyu, dan Sekte Yudu. Sekarang, hanya tersisa 12 sekte. Kompetisi berlanjut. Giliran Lu Ming yang menantang seseorang. Kali ini, dia tidak menantang pembangkit tenaga listrik teratas lawannya. Sebaliknya, ia memilih lawan yang lebih lemah. Kompetisi berlangsung putaran demi putaran. Suasana semakin menyedihkan. Wajah semua orang di Sekte Dewa Surgawi juga menjadi semakin jelek. Setiap putaran, mereka akan kehilangan salah satu favorit surga mereka karena lembah Dewa Naga. Mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil itu semuanya adalah pakar kebanggaan surga. Hilangnya masing-masing dari mereka akan membuat Sekte Tian Shen merasa sakit hati. Tapi sekarang, mereka dibunuh satu demi satu. Ketika ronde ke-19 berakhir, Sekte Tian Shen hanya memiliki 16 orang yang tersisa. Kerugiannya sungguh di luar imajinasi. Masih ada 4 orang dari lembah Dewa Naga. Pada saat ini, 2 sekte lemah lainnya dieliminasi. Akhirnya, hanya ada 10 sekte yang tersisa di tempat kejadian. 10 sekte ini setara dengan memperoleh kualifikasi untuk Majelis Perbaikan Harta Karun. Babak ke-20 dimulai dan giliran Sekte Tian Shen yang menantang. Saudara Wu, Saudara Mo, saatnya melenyapkan lembah Dewa Naga. Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memiliki tatapan yang sangat dingin di matanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bagus, itulah yang kuinginkan. Di Sekte Iblis Tian Yu, cahaya dingin di mata Mo He sangat kuat. Saya sudah menunggu saat ini. Dari Sekte Yudu, mata Wu Qiandu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Serangga beracun merangkak keluar dari tubuhnya dan berenang mengelilinginya. Saudara Wang, bagaimana kalau kita bekerja sama dan melenyapkan lembah Dewa Naga? Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memandang pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao. Sekte Pedang Jiuxiao memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Tianshan. Sebaliknya, hubungan mereka tidak baik dengan lembah Dewa Naga. Dia ingin agar Sekte Pedang Jiuxiao berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Mata pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao berkedip saat dia melihat ke arah lembah Dewa Naga dengan sedikit ketakutan. Saya tidak akan terlibat dalam bisnis Anda. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik antara Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu. Terlebih lagi, lembah Dewa Naga bukanlah tulang yang mudah untuk dikunyah. Hah! Penolakan Sekte Pedang Jiuxiao membuat wajah pemimpin Sekte Dewa Surgawi menjadi gelap. Hei! Apakah kalian akan menantangku atau tidak? Jangan buang waktu. Tian Cui membawa palu besarnya di bahunya saat dia melihat ke arah Sekte Tian Shen dan mencaci maki. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Luan Ying, kamu siap untuk putaran ini? Pemimpin Sekte Dewa Surgawi berkata kepada sosok yang terbungkus jubah hitam. Saya sudah menunggu saat ini. Sosok berjubah hitam itu berbicara dengan dingin, menyebabkan hati banyak murid Sekte Dewa Surgawi bergetar. Mereka tahu betul betapa menakutkannya sosok berjubah hitam dan Luan Ying ini. Bas! Sebuah bayangan berkedip, dan Luan Ying muncul di arena pertarungan. Banyak dari mereka dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan tidak melihat bagaimana dia muncul di arena pertarungan. Kamu, turun. Di dalam jubah hitam, sepasang mata dingin menatap Tian Cui saat suara dingin terdengar. Haha! Akhirnya giliranku. Tian Cui menyeringai dan tertawa. Tian Cui, kamu harus berhati-hati. Orang ini adalah salah satu dari 3 badan spiritual bumi tingkat tinggi di Sekte Tian Shen, dan dia pandai dalam pembunuhan. Han Sun memperingatkan dengan ekspresi serius. Jangan khawatir. Tidak peduli apa keahliannya, aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan paluku. Tian Cui menyeringai. Bab 1534 Palu Surgawi, Zhan Yingying. Ledakan. Tian Cui, membawa palu raksasa sebesar tangki air, bergegas ke ring pertempuran. Seperti menara besi, dia mendarat di ring pertarungan, menyebabkannya bergemuruh. Si pendek, biarkan palu kakek Tian Cui mengintaimu. Tian Cui mengacungkan palunya yang seperti tangki air, mengungkapkan niat membunuh yang jahat. Mati. Tepat pada saat ini, Luan Ying pindah. Tubuhnya seperti bayangan, tiba-tiba muncul di depan Tian Cui,
dan pedang tipis dan panjang ditusukkan ke jantung Tian Cui. Cepat, akurat, dan kejam. Dia seperti seorang pembunuh yang terlatih. Ledakan. Kaki Tian Cui tiba-tiba menginjak tanah saat sosoknya mundur dengan cepat. Kemudian, palu raksasa muncul di hadapannya. Dentang. Pedang panjang lawan dibelokkan saat mengenai palu Tian Cui. Luan Ying memanfaatkan kekuatan pantulan, dan tubuhnya berkedip, muncul kembali di atas kepala Tian Cui, dan cahaya pedang yang menakutkan menembus ke arah kepala Tian Cui. Enyah. Tian Cui meraung marah, dan palu raksasa itu meledak di atas kepalanya. Palu raksasa itu menghantam, membawa serta angin kencang yang menyebabkan langit bergemuruh. Dentang. Palu raksasa itu kembali menghantam pedang lawan. Namun, tubuh Luan Ying tampak tidak berbobot, dan dia bisa muncul dimanapun dia mau. Bas. Saat berikutnya, Luan Ying muncul di belakang Tian Cui lagi dan menusukkan pedang panjangnya. Tian Cui menggunakan palu raksasanya untuk menyapu, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Namun, teknik gerakan Luan Ying sungguh terlalu cepat. Dia terus-menerus merayap di sekitar tubuh Tian Cui, dan pedang panjangnya seperti ular berbisa, membidik titik-titik vital Tian Cui setiap saat. Domain bayangan. Di peron, Lu Ming sedikit mengernyitkan alisnya. Luan Ying telah memahami domain bayangan, yang memungkinkan dia mengikuti seperti bayangan. Dia mengembangkan pedang dao pembunuhan, dan ketika mereka bekerja sama dengan sempurna, kekuatan mereka sangat mencengangkan. Seniman bela diri dari alam yang lebih tinggi darinya biasanya bisa membunuh dengan satu serangan. Jelas sekali bahwa pihak lain telah mengatur agar Luan Ying menantang Tian Cui, yang kebetulan mampu menahan Tian Cui, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Tersesat, tersesat, tersesat. Tian Cui menjadi semakin marah saat dia terus-menerus menyerang dengan palu raksasanya. Langit meledak, membawa serta angin kencang yang menakutkan yang menyapu segala arah. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari bawah kaki Tian Cui, menusuk ke arahnya. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan apapun dan sangat cepat. Serangan pedang ini sebenarnya berasal dari bayangan Tian Cui sendiri. Serangan pedang ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Tidak baik. Han Sun dan Sue Ningxin berseru kaget. Mengaum. Tian Cui sepertinya merasakan bahayanya. Dengan suara gemuruh, otot-ototnya menggeliat dan lapisan sisik naga muncul di kulitnya. Di saat yang sama, sosok Tian Cui mundur secara eksplosif, menghindari pedang ini. Puff! Cahaya pedang masih mengenai kaki Tian Cui, dan sisik naga terbelah, memperlihatkan luka yang dalam. Jika bukan karena reaksi Tian Cui yang tepat waktu, salah satu kakinya akan dipotong. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, bayangannya sendiri menembakkan cahaya pedang lain dari kaki Tian Cui. Serangan yang aneh. Membunuh. Tian Cui meraung ketika palu raksasa di tangannya menghantam bayangannya sendiri. Ledakan. Palu raksasa itu menghancurkan cahaya pedang secara langsung dan menghantam bayangan di ring pertarungan. Seluruh arena pertempuran mulai bergetar. Tidak jauh dari situ, tubuh Luan Ying gemetar, dan dia mundur beberapa langkah. Tampaknya serangan Tian Cui secara tidak langsung telah melukainya. Suara mendesing. Kemudian, dengan cepat, Luan Ying menghilang. Pada saat ini, 8 bayangan muncul di sekitar Tian Cui. Masing-masing bayangan akan menembakkan cahaya pedang, menusuk ke arah Tian Cui. Tian Cui menggunakan palu raksasanya untuk menyapu, menghalangi serangan musuh. Namun, serangan dari keempat arah terlalu cepat, dan Tian Cui merasa sulit untuk memblokirnya sepenuhnya. Puff! Puff! Setelah beberapa saat, tubuh Tian Cui dipenuhi dengan beberapa luka, begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah mengalir keluar. Hehe, kakak senior Luan Ying, kamu akan menang. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, beberapa murid mencibir. Di sisi Lembah Dewa Naga, semua orang memperhatikan dengan cermat dengan wajah cemberut. Serangan Torvosaurus. Tiba-tiba, Tian Cui meraung keras. Dia meraih gagang palu raksasanya dengan kedua tangannya, mengangkatnya, dan mulai berputar dengan kecepatan ekstrim. Gagang palu Tian Cui sangat panjang. Saat diayunkan, rasanya seperti badai yang melanda segala arah. Bang! 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 8 bayangan tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka tertabrak dan pingsan. 8 bayangan itu hancur dan terkondensasi kembali menjadi satu bayangan, yang berubah menjadi sosok Luan Ying. Pada saat ini, jubah hitam di kepala Luan Ying telah hancur berkeping-keping,
memperlihatkan wajah yang gelap dan suram. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas, dia juga terluka akibat serangan Tian Cui. Pedang bayangan, bunuh. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Luan Ying. Tubuhnya perlahan menjadi buram, berubah menjadi bayangan, dan akhirnya menghilang. Luan Ying sepertinya telah benar-benar menghilang dari arena pertarungan, dan bahkan auranya tidak dapat dirasakan. Tubuh roh tipe bayangan. Mata Luming berbinar. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang keluar dari atas kepala Tian Cui, mengarah ke dia. Palu surgawi menghantam ke atas. Tetapi pada saat yang sama, cahaya pedang muncul di bawah kaki Tian Cui, di kiri dan kanannya, dan menusuk ke arahnya. Tian Cui meraung marah, sosoknya mundur dengan cepat, menghindari serangan cahaya pedang. Namun, masih ada seberkas sinar pedang yang berhasil meninggalkan luka di tubuh Tian Cui. Di sekitar palu surgawi, cahaya pedang terus muncul, tanpa suara atau tanda. Serangan Torvosaurus. Tian Cui meraung keras dan sekali lagi menggunakan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Dia mengangkat palu raksasa dan memutarnya dengan liar. Namun, kali ini, cahaya pedang itu tidak runtuh. Sebaliknya, ia melewati serangan palu surgawi dan terus menusuk ke arahnya. Puff, puff. Beberapa luka lagi muncul di tubuh Tian Cui. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menyerangnya? Beberapa murid lembah Dewa Naga berkata dengan cemas. Lawannya terlalu aneh. Serangan Tian Cui sebenarnya tidak mampu mengenainya. Bukannya serangan itu tidak bisa mengenainya, tapi bayangan lawan bisa mengurangi kerusakannya secara signifikan. Saat serangan Tian Cui mendarat di tubuh lawan, damagenya berkurang. Di saat yang sama, kecepatan lawan terlalu cepat, dan sebagian besar serangan telah berhasil dihindarinya. Favorit kerajaan bela diri tingkat 9 di surga dijelaskan di tribun. Mengaum, raungan naga keluar dari mulut Tian Cui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan terburu-buru bergegas ke sisi panggung pertarungan. Sepertinya dia akan segera keluar dari arena pertarungan. Kamu ingin buru-buru ke arena pertarungan? Tinggal. Di udara, suara dingin Luan Ying terdengar. Tian Cui bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan terus berlari ke depan. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan menembus palu surgawi dari belakang. Tian Cui, yang sedang maju, tiba-tiba berhenti dan berbalik. Puci. Cahaya pedang ini menembus dada Tian Cui, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Mati. Suara dingin terdengar saat sosok Luan Ying muncul di depan Tian Cui. Mengaum. Pada saat ini, Tian Cui mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Hantu naga biadab yang sangat besar muncul di tubuhnya, dan ia mencakar Luan Ying. Tidak baik. Ekspresi Luan Ying berubah drastis, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar dalam jarak sedekat itu. Bab 1535 Luming versus Wu Qiandu. Bang! Cakar Torvosaurus Phantom mengenai Luan Ying. Dia mengerang dan terlempar, memuntahkan darah. Membunuh. Mati. Tian Cui meraung. Dia melemparkan palu raksasa di tangannya seperti meteorit, mengenai Luan Ying yang masih di udara. Ah! Luan Ying menjerit saat tubuhnya terlempar. Palu raksasa itu membawanya keluar dari ring pertempuran dan mendarat dengan keras di tanah. Luan Ying memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat spray. Luan Ying dikalahkan, karena Tian Cui masih berada di arena pertarungan. Bas! Palu raksasa itu terbang kembali ke ring pertarungan dan mendarat di tangan Tian Cui. Puff! Tubuh Tian Cui gemetar saat dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Meskipun dia telah mengalahkan Luan Ying, dia juga terluka parah. Kakak senior Tian Cui, cepat datang dan sembuhkan. Lu Ming berteriak. Mengedarkan ki aslinya, Tian Cui bergegas ke peron dan duduk bersila, memfokuskan seluruh energinya pada penyembuhan. Baru saja, dia telah terluka oleh pedang Luan Ying berkali-kali, dan jantungnya bahkan telah tertusuk oleh pedang panjang. Pedang penghancur ki yang mengerikan terus-menerus menghancurkan tubuh spiritual Tian Cui. Tian Cui pertama-tama harus menghancurkan pedang ki yang merusak ini sebelum dia bisa pulih. Brengsek. Di platform Sekte Dewa Surgawi, pemimpin Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan tempur Luan Ying, serta fakta bahwa dia kebetulan mampu menahan Tian Cui, dia seharusnya bisa menjatuhkannya. Meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh Tian Cui, dia seharusnya bisa mengalahkannya tanpa masalah.
Dia tidak menyangka bahwa Tian Cui pada akhirnya akan mengalahkan Luan Ying dengan keduanya menderita kerugian besar, menyebabkan rencananya gagal. Dengan cara ini, 2 dari 3 ahli teratas Sekte Dewa Surgawi telah dikalahkan, hanya menyisakan pemimpinnya. Hal ini membuat semua orang di Sekte Dewa Surgawi terlihat sangat jelek. Sebelumnya, Sekte Dewa Langit telah mengumumkan bahwa mereka juga akan menempati posisi pertama dalam pertemuan kecil harta karun kali ini dan meraih 3 kejuaraan berturut-turut. Tapi sekarang, pemimpinnya adalah satu-satunya pakar terkemuka. Sebagian besar ahli peringkat 6 lainnya telah terbunuh. Tidak mungkin dia mendapatkan tempat pertama. Semua ini karena Lembah Dewa Naga. Sebelumnya, mereka ingin berurusan dengan Lembah Dewa Naga, namun pada akhirnya, mereka mendapat masalah. Sebelum kompetisi dimulai, orang-orang dari Sekte Tianshan mungkin tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Aku serahkan sisanya padamu. Pemimpin tim Sekte Dewa Surgawi memandang Sekte Iblis Tian Yu. Bas! Sosok dengan pedang iblis di punggungnya bergegas keluar dari Sekte Iblis Tian Yu, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Itu adalah manifestasi iblis. Seseorang mengenali orang ini. Ada 2 orang dari Sekte Setan Tian Yu yang memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas dan telah mencapai puncak kerajaan bela diri LV6. Salah satunya adalah Mo He, dan yang lainnya adalah Mo Xian. Tatapan Mo Xian langsung tertuju pada Sue Ningxin, dan dia berkata, "Aku menantangmu." Banyak orang terkejut. Benar saja, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tian Yu, dan Sekte Yudu telah mulai mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka untuk menghadapi Lembah Dewa Naga. Sue Ningxin maju selangkah dan melangkah ke ring pertarungan. Membunuh. Pedang iblis itu terhunus, dan ki iblis melonjak ke langit. Mengaum. Saat raungan naga bergemuruh, Sue Ningxin menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi naga salju. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan ini berbeda dengan pertarungan Tian Cui dan Luan Ying. Pertempuran ini merupakan pertarungan langsung, dan sangat sengit. Sue Ningxin adalah naga sejati berdarah murni. Bahkan di antara naga sejati, dia dianggap jenius. Tubuh naganya kuat, tidak lebih lemah dari tubuh spiritual bumi yang lebih unggul. Dia setara dengan Mo Xian. Kedua belah pihak bertarung lebih dari 200 gerakan. Pada akhirnya, Sue Ningxin menang dengan selisih tipis dan menjatuhkan Mo Xian dari panggung pertarungan, sementara Sue Ningxin sendiri terluka parah. Lukanya bahkan lebih parah daripada luka Tian Cui. Sue Ningxin menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke peron dan mulai pulih. Lembah Dewa Naga telah memenangkan pertempuran lainnya dan mengalahkan ahli terkemuka dari Sekte Iblis Tian Yu. Mungkinkah Lembah Dewa Naga akan menjadi yang terakhir? Beberapa orang memiliki pemikiran seperti itu. Tantangannya terus berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Sekte Racun Keinginan. Bas! Wu Qiandu dari Sekte Racun Keinginan berdiri dan melangkah ke ring pertempuran. Sekte Racun Keinginan juga memiliki 2 ahli top. Wu Qiandu adalah pemimpin Sekte Racun Keinginan. Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan. Tatapan Wu Qiandu beralih antara Han Sun dan Lu Ming. Menurut aturan, Tian Cui dan Sue Ningxin baru saja bertarung. Sekarang, mereka tidak dapat menantang mereka. Mereka hanya bisa menantang Lu Ming dan Han Sun sebelum mereka bisa menantang Tian Cui dan Sue Ningxin. Akhirnya, pandangan Wu Qiandu tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, kamu berhasil melarikan diri dengan senjata Sainmu terakhir kali. Sekarang, turunlah dan hadapi kematianmu. Wu Qiandu berkata dengan dingin. Terakhir kali, Lu Ming menggunakan sayap hitam untuk menciptakan angin kencang yang membuat gas beracunnya tidak berguna. Sekarang dia tidak bisa menggunakan senjata sucinya, dia ingin melihat bagaimana Lu Ming akan bertahan melawan gas beracunnya. Satu lagi di sini untuk mati. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan mendarat di ring pertarungan. Bas! Begitu kaki Lu Ming mendarat di tanah, Wu Qiandu mulai bergerak. Segerombolan serangga berbisa mengerumuni Lu Ming, menutupi langit dan matahari seperti awan gelap. Bas! Domain kekacauan Lu Ming menyebar dan menyelimuti serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Api, Lu Ming berkata dengan lembut. Alam kekacauan berubah menjadi alam api dalam sekejap. Nyala api menyelimuti serangga berbisa, dan dengan suara mendesis, serangga berbisa tersebut terbakar menjadi abu oleh api tersebut. Namun, pada saat ini, dengan lambaian tangan Wu Qiandu, katak muncul satu demi satu.
Setiap kodok dipenuhi bintil-bintil dan mengeluarkan bau busuk saat mereka menerkam Luming. Di udara, katak itu memuntahkan aliran air beracun dari mulutnya, yang menyelimuti Luming. Ketika air beracun jatuh ke domain chaos, terdengar suara korosi yang mendesis. Membunuh. Pada saat yang sama, Wu Qiandu menyerang Luming. Cambuk lembut muncul di tangannya. Cambuk lembut itu ditutupi duri beracun dan bergulir ke arah Luming. Ledakan, ledakan. Luming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan meninju katak serta cambuk satu demi satu. Namun, katak tersebut meledak dalam proses kekuatan tinju Luming. Mereka berubah menjadi genangan air kental dan menyembur ke arah Luming, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Luming merasa sedikit pusing saat mencium bau busuk. Dia mengedarkan ki aslinya dan sadar kembali. Racun yang mengerikan. Luming berpikir dalam hati. Bas, bas. Serangga berbisa terus keluar dari tubuh Wu Qiandu. Kemudian, katak, ular berbisa, dan lainnya menyerang Luming. Dia mengendalikan cambuk lembut dan menyerang Luming dengan sangat gesit. Membunuh. Mati. Luming tiba-tiba berteriak dan memperluas teknik pedang sucinya. Dua lampu pedang hitam keluar dari mata Luming dan bergegas menuju Wu Qiandu. Namun saat ini, perisai yang terbuat dari serangga berbisa muncul di permukaan tubuh Wu Qiandu. Ketika teknik pedang surgawi mengenai serangga berbisa, banyak dari mereka terbunuh, tetapi Wu Qiandu selamat dan sehat. Serangan jiwa dapat mengabaikan pertahanan biasa dan menyerang jiwa. Namun, serangga-seranggaku ini punya semangat. Serangan jiwamu tidak dapat menembus apapun yang memiliki roh. Kamu menggunakannya sekali terakhir kali, jadi aku siap kali ini. Hehe. Wu Qiandu mencibir. Sepertinya serangan jiwa tidak maha kuasa. Mereka masih memiliki kelemahan. Luming merenung. Bab 1536 menyempurnakan Wu Qiandu. Pertahanan biasa tidak bisa bertahan dari serangan jiwa sama sekali. Mereka bisa langsung menembusnya. Saat itu, ketika mereka menghadapi mohon sesepuh kultus roh jahat, domain kekacauan Luming dan domain ruang waktu gelembung hanya dapat melemahkan sebagian dari serangan tersebut. Mereka tidak dapat sepenuhnya bertahan melawannya. Jelas sekali bahwa pertahanan biasa tidak ada gunanya. Namun, serangan jiwa juga memiliki kelemahan. Jika ada makhluk hidup di depan mereka, serangan jiwa tidak akan bisa melewatinya. Misalnya, Wu Qiandu menggunakan serangga beracunnya untuk menghalangi di depannya. Meskipun serangga beracun itu kecil, mereka tetap memiliki roh dan jiwa. Serangan jiwa akan menyerang serangga berbisa, dan Wu Qiandu, yang berada di belakang serangga berbisa, secara alami aman dan sehat. Karena dia berani menantang Luming, dia tentu saja punya rencana yang sangat mudah. Namun, ekspresi Luming tetap tenang. Jika teknik serangan jiwa tidak berguna, bisakah Luming tidak melakukan apapun pada Wu Qiandu? Bas! Luming menutupi seluruh tubuhnya dengan domain chaos dan melayang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Luming melihat ke bawah dari atas dan terus membombardir dengan tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan melesat ke arah Wu Qiandu, serangga beracun, dan ular seperti meteor. Sejumlah besar serangga dan katak beracun terbunuh. Di arena pertempuran, ada serangga mati, katak, dan ular berbisa di mana-mana. Genangan racun memenuhi ring pertarungan, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Gumpalan gas beracun memenuhi ring pertempuran. Haha, Luming, terima kasih atas kerja samanya. Pembentukan gas beracun telah diatur. Kamu bisa mati sekarang. Di arena pertarungan, Wu Qiandu mengungkapkan senyuman dingin. Awan gas beracun hijau menyembur keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan gas beracun di ring pertempuran. Seluruh arena pertempuran diselimuti gas beracun. 1000 tangan beracun. Wu Qiandu berkata dengan dingin. Gas beracun itu berguling dan berubah menjadi telapak tangan beracun, meledak ke arah Luming di langit. Luming menggunakan teknik elemen angin dan menghindari telapak tangan beracun. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu dulu. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Luming. Dia menjadi satu dengan tombak dan menukik ke bawah, menyerbu ke dalam formasi gas beracun dan membunuh Wu Qiandu. Kamu tidak bisa membunuhku. Wu Qiandu mencibir. Dengan keras, tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan gas beracun, yang kemudian menyatu dengan gas beracun dari formasi tersebut. Tombak panjang Luming menyapu dan gas beracun berguling-guling. Membunuh. Luming berteriak, dan serangan jiwa yang tak terlihat meledak.
Namun, ada banyak sekali serangga beracun yang terbang di dalam gas beracun tersebut. Lu Ming berteriak dan sekelompok serangga beracun jatuh. Hehe, Lu Ming, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Kamu hanya bisa membiarkan aku membunuhmu. Suara sombong Wu Qiandu terdengar. Formasi gas beracun bergulir dan melonjak menuju Lu Ming terus-menerus. Gas beracun yang mengerikan menyelimuti Lu Ming seolah-olah akan merusak alam kekacauan dan mengubah Lu Ming menjadi abu. Selain itu, gas beracun akan mengembun menjadi serangan yang ditujukan pada Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar dan menghancurkan serangan satu persatu. Lu Ming, kamu bisa bergegas ke Kolisem sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Suara dingin Wu Qiandu terdengar. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia ingin membunuh Wu Qiandu, Lu Ming bisa melakukannya sekarang. Selama dia melemparkan segel Chaos Sky Turning, kekuatan mengerikan dari segel Chaos Sky Turning akan langsung menutupi seluruh ring pertempuran. Dia bisa dengan mudah menghancurkan barisan besar ini dan bahkan membunuh Wu Qiandu. Tapi sekarang bukan waktunya menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Lu Ming ingin menyimpan segel Chaos Empyrean untuk menghadapi pemimpin Sekte Alam Dewa atau Mohe. Dia tidak akan menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menggunakan metode lain. Bas! Domain kekacauan Lu Ming tiba-tiba menyebar, menyelimuti seluruh arena pertempuran. Kemudian, guntur dan kilat tak berujung muncul dan memenuhi arena pertempuran, diikuti oleh api. Seluruh arena pertempuran diselimuti oleh kekuatan guntur dan api. Cici, serangga beracun itu dibakar sampai mati satu persatu. Membunuh, membunuh. Kemudian, Lu Ming terus berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Itu membentuk gelombang tak terlihat yang mengalir ke segala arah. Sejumlah besar serangga beracun terbunuh dan berubah menjadi abu dalam guntur dan api. Aku tidak percaya kekuatan jiwamu bisa terus meledak. Suara Wu Qiandu terdengar. Kekuatan jiwa seseorang terbatas. Menggunakannya terus-menerus akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Namun, setelah beberapa saat, Wu Qiandu mulai merasa gugup. Lu Ming tidak berhenti. Serangan jiwanya terus meletus, dan hampir semua serangga beracun terbunuh. Membunuh. Lu Ming berteriak. Gas beracun bergulung dan tangisan kesakitan Wu Qiandu terdengar. Awan kabut berkumpul dan bergulung, seolah hendak mengembun menjadi sosok manusia. Melahap. Lu Ming maju selangkah dan menekan telapak tangan kirinya ke udara. Kekuatan melahapnya meledak dan menyelimuti awan gas beracun. Gumpalan gas beracun dimakan dan mulai dimurnikan oleh Lu Ming. Gas beracun itu sangat menakutkan. Namun, tubuh roh Lu Ming telah mencapai tubuh roh bumi tingkat tinggi. Selain itu, tubuh rohnya mengandung jejak ki yang kacau, yang lebih kuat dari tubuh roh bumi tingkat superior biasa. Dia tidak takut dengan gas beracun. Mengaum, raungan naga samar terdengar dari tubuh Lu Ming. Gas beracun yang diubah oleh Wu Qiandu terus dimurnikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh rohku tidak terkalahkan. Bagaimana kamu memperbaikinya? Di dalam gas beracun, teriakan ketakutan Wu Qiandu terdengar saat dia mati-matian melawan. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Dua pancaran cahaya pedang keluar dari matanya dan menembus gas beracun. Wu Qiandu menjerit kesakitan saat perlawanannya langsung melemah. Lu Ming terus melepaskan kekuatan melahapnya, melahap dan memurnikan gas beracun yang telah diubah oleh Wu Qiandu. Saat dia berteriak, awan gas beracun yang diubah Wu Qiandu menjadi semakin kecil. Dia ingin mereformasi tubuhnya, tetapi Lu Ming langsung menyerangnya. Dengan sebuah pukulan, dia berubah menjadi gas beracun lagi dan dimakan serta dimurnikan oleh Lu Ming. Dengan sangat cepat, gas beracun yang diubah oleh Wu Qiandu berkurang lebih dari setengahnya. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Wu Qiandu akhirnya ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Perasaan melihat dirinya dimurnikan membuatnya sangat ketakutan. Apalagi dia tidak ingin mati. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Dengan bakatnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam suci di masa depan. Seberapa riangkah seorang ahli alam suci dengan umur lebih dari 100.000 tahun? Dan EBSCP, para penonton dari 13 sekte semuanya tercengang. Wu Qiandu sebenarnya telah dipaksa sejauh ini oleh Lu Ming. Di mata favorit surga ini, Wu Qiandu adalah keberadaan yang menakutkan. Dengan tubuh racun 1000 mandi dan racun mematikannya, tidak ada yang tidak takut padanya.
Bahkan favorit surga di levelnya pun akan takut padanya. Tapi sekarang, dia memohon belas kasihan di depan Luming. Selamatkan hidupku. Sebelumnya, Anda mengirim orang dari Sekte Yudu untuk membunuh murid lembah Dewa Naga kami. Mengapa kamu tidak mengampuni mereka? Kenapa kamu tidak memikirkan situasi saat ini? Luming berkata dengan dingin. Kekuatan melahap terus melahap. Wu Qiandu berteriak kesakitan, dan gas beracun terus mengalir. Sebelum pertarungan dengan Luming, dia tidak akan memikirkan hasil seperti itu. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuh Luming. Gumpalan gas beracun dimakan oleh Luming dan kemudian dimurnikan. Gas beracun yang diubah Wu Qiandu menjadi semakin kecil. Bab 1537 menjadi lelucon. Anak muda, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan melangkah terlalu jauh. Saat ini, suara lama datang dari salah satu gedung. Dari arah suaranya, itu pasti tetua alam suci dari Sekte Yudu. Hehe, apakah kamu patah hati? Mengapa kamu tidak memikirkan hal itu ketika kamu membunuh murid lembah Dewa Naga? Luming, kamu tidak perlu peduli dengan orang tua ini. Suara tetua alam suci lembah Dewa Naga datang dari paviliun di belakang lembah Dewa Naga. Anak muda, sebaiknya kamu memikirkannya. Lagi pula, Anda harus bepergian keluar di masa depan. Tidak baik melangkah terlalu jauh. Tetua alam suci dari Sekte Yudu melanjutkan. Kamu tercela. Anda mengancam murid lembah Dewa Naga. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Hehe, tetua alam suci dari Sekte Yudu mencibir. Membunuh. Namun, jawaban Luming hanya satu kata, bunuh. Dua berkas cahaya pedang lagi ditembakkan dari mata Luming dan menembus gas beracun. Wu Qiandu menjerit kesakitan saat awan gas beracun itu runtuh sepenuhnya, tanpa jejak kehidupan. Wu Qiandu, mati. Ini adalah tanggapan Luming terhadap sesepuh alam bijak Sekte Yudu. Dia mendominasi dan tanpa ampun. Pada saat ini, tidak ada suara dari paviliun di belakang Sekte Racun Keinginan. Namun, niat membunuh yang dingin menyebar. Tentu saja, dalam lingkungan seperti itu, para tetua alam suci tidak diperbolehkan ikut campur. Jika tidak, sekte lain akan mengeroyok mereka. Dia sudah mati. Wu Qian diracun sampai mati. Sebagian besar orang yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Pakar kebanggaan surga lainnya dibunuh oleh Luming. Termasuk Bai Mo, ada dua ahli kebanggaan surga yang telah mati di tangan Luming. Itu terlalu tragis. Dalam lelang harta karun sebelumnya, sangat sedikit tubuh spiritual bumi kelas atas yang terbunuh. Jenius di level ini, meskipun ada celah dalam kekuatan tempur, itu tidak akan terlalu besar. Memang mungkin untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Kali ini, baru ronde ke-20, dan dua favorit surga di level ini telah mati. Banyak juga yang terluka parah. Karena Luming, pertemuan kecil kali ini jauh lebih tragis dari sebelumnya. Luming menyingkirkan cincin penyimpanan Wu Qiandu dan kembali ke peron. Kemudian, seseorang pergi ke arena pertarungan dan membersihkannya. Bagaimanapun, Wu Qiandu telah melepaskan begitu banyak serangga beracun, ular, dan sejenisnya. Arena pertempuran itu dipenuhi dengan zat beracun. Di platform Sekte Dewa Surgawi, mata ketua tim Sekte Dewa Surgawi sangat dingin. Tatapannya menyapu Tian Cui dan Sue Ningxin, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, dan niat membunuhnya terlihat samar-samar. Orang ini ingin menantang Tian Cui dan Sue Ningxin di babak selanjutnya. Kata Luming. Sekarang, Tian Cui dan Sue Ningxin terluka parah. Jika mereka ditantang oleh ketua tim Sekte Dewa Surgawi, itu akan sangat berbahaya. Ketua tim Sekte Dewa Surgawi jelas ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Tian Cui dan Sue Ningxin. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Kata Hansun, niat membunuhnya dingin. Usai bersih-bersih, lomba dilanjutkan. Tidak diketahui apakah suasananya telah terhasut, tetapi ketika giliran sekte lain, suasana menjadi lebih intens dan eksplosif. Sekte-sekte lain yang memiliki dendam satu sama lain juga mulai mengirimkan ahli-ahli top mereka untuk menantang para ahli top dari sekte-sekte yang memiliki dendam satu sama lain. Setelah Luming dan Wu Qiandu, ada dua bentrokan lagi antara kekuatan besar. Pertempuran itu sangat sengit. Pada akhirnya, para jenius teratas dari Sekte Pedang yang tidak disengaja dan kastil iblis keduanya terluka dan jatuh dari arena pertempuran. Pakar tingkat atas Istana Linglong telah mengalahkan lawannya dengan cedera serius dan menang.
Segera, giliran lembah Dewa Naga yang menantang. Han Sun berdiri, maju selangkah, dan muncul di arena pertarungan. Yu Sheng, turunlah. Han Sun berkata dengan dingin. Yu Sheng adalah nama ketua tim Sekte Dewa Surgawi. Semua orang terkejut. Han Sun menantang Yu Sheng. Para pemimpin kedua sekte akan bentrok. Mata Yu Sheng menjadi dingin. Rencana awalnya adalah menunggu putaran berikutnya. Ketika tiba waktunya Sekte Dewa Surgawi menantangnya, dia secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membunuh Tian Cui atau Sue Ningsin. Jelas sekali, Han Sun telah mengetahui rencananya dan langsung menantangnya. Yu Sheng melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Sama saja jika aku membunuhmu terlebih dahulu. Yu Sheng berkata dengan dingin. Cahaya suci yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Dia bermandikan cahaya suci, dan tidak ada debu atau kotoran di tubuhnya. Yu Sheng adalah keturunan langsung dari Sekte Tianshan, dan dia mengembangkan teknik murni dari Sekte Tianshan. Kata-kata yang luar biasa. Han Sun mencibir. Ki dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Separuh dari arena pertempuran tertutup embun beku putih. Ledakan, ledakan. Yu Sheng dan Han Sun saling menyerang pada saat yang sama dan memulai pertarungan sengit. Kedua sosok itu terus bentrok di ring pertarungan dengan kecepatan yang semakin cepat. Beberapa petani yang lebih lemah tidak dapat lagi melihat kedua sosok itu dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat cahaya suci yang tak ada habisnya dan arus dingin yang mengerikan berbenturan di platform pertempuran, membentuk pilar ki yang melesat ke langit. Suara mendesing. Yu Sheng bermandikan cahaya suci, memegang tombak hukuman dewa. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, siap menghukum dunia. Sisik naga putih muncul di tubuh Han Sun, dan dia ditutupi lapisan Ice Armor. Lengannya telah berubah menjadi cakar naga, yang begitu menakutkan hingga seolah mampu menghancurkan segalanya. Bas, bas, cakar naga dan tombak hukuman dewa bertabrakan dengan sengit. Puci, bahu Han Sun tertusuk oleh tombak hukuman dewa, tapi cakar naganya yang lain masih menempel di dada Yu Sheng, hampir merobek jantungnya. Keduanya terluka pada saat bersamaan, dan pakaian mereka berlumuran darah. Namun, pertempuran terus berlanjut. Sejujurnya, kekuatan tempur Han Sun dan Yu Sheng sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari Bai Mo. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, mereka kemungkinan besar akan masuk dalam 10 besar jenius di benua Azure. Lagi pula, 10 orang jenius teratas dipilih oleh generasi muda di bawah alam suci. Begitu 10 jenius teratas saat ini memasuki alam suci, mereka secara otomatis akan dikeluarkan dari 10 jenius teratas dan digantikan oleh favorit surga yang baru. Dapat dikatakan bahwa kedua orang aneh masa depan ini akan bertarung terlebih dahulu. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 300 gerakan. Esensi sejati dan kekuatan fisik keduanya perlahan-lahan habis. Pada akhirnya, itu menjadi pertarungan tangan kosong. Keduanya terjerat, dan darah mereka menodai ring pertarungan. Bang! Pada akhirnya, keduanya keluar dari ring pertarungan pada saat yang sama, mengakhiri pertarungan. Lu Ming bergerak dan muncul di samping Han Sun. Dia menuangkan inti esensialnya ke dalam tubuh Han Sun dan berkata, "Saudara senior Han Sun, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Orang itu bahkan lebih buruk keadaannya." Han Sun berkata sambil tersenyum. Hah! Yu Sheng mendengus dingin. Dengan bantuan para murid Sekte Dewa Langit, dia mendarat di tribun, meminum pil penyembuh, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ming mendukung Han Sun untuk berdiri di belakang peron. Kemudian, mereka kembali ke peron. Dengan cara ini, hanya tersisa 3 orang di lembah Dewa Naga. Namun, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi semuanya memiliki wajah muram. Setelah Yu Sheng mengundurkan diri, tidak ada lagi ahli terkemuka di Sekte Tianchen. Benar-benar lelucon untuk memenangkan tempat pertama. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian, babak ini diumumkan telah berakhir. Sudah waktunya untuk putaran ke-22. Di babak ini, murid-murid Sekte Tianchen yang tersisa telah benar-benar kehilangan semangat mereka. Mereka secara acak mengirimkan 1 orang untuk menantang sekte lainnya. Sekarang giliran Sekte Iblis Tianyu. Aku akan melakukannya. Di Sekte Iblis Tianyu, dia membawa pedang iblis di punggungnya dan melangkah keluar. Dia mendarat di platform pertempuran dan melihat langsung ke lembah Dewa Naga. Matanya menyapu Tian Cui dan Sue Ningsin. Hati Lu Ming mencelos.
Bab 1538 hanya Lu Ming yang tersisa. Mau dia jelas ingin menantang Tian Cui dan Sue Ningxin. Akhirnya, mata Mohe tertuju pada Sue Ningxin dan dia berkata dengan dingin, keluar. Bertarung. Sue Ningxin berkata dengan tegas dan melangkah maju. Kakak senior, hati-hati, kata Lu Ming. Sue Ningxin mengangguk dan melangkah ke ring pertarungan. Aku akan membunuhmu dalam pertempuran ini. Ki iblis Mohe melonjak, dan kekuatan iblis yang sangat besar meledak. Di belakangnya, pedang iblis itu secara otomatis terhunus, dan cahaya pedang yang menakutkan itu menebas ke arah Sue Ningxin. Mengaum, Sue Ningxin meraung dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran es dan salju, yang mengalir menuju cahaya pedang. Ledakan, tabrakan hebat terjadi, dan tubuh ramping Sue Ningxin bergetar saat dia mundur. Sue Ningxin terluka parah dalam pertempuran terakhir. Tidak mungkin dia pulih dalam waktu sesingkat itu. Dengan tubuhnya yang terluka, dia dirugikan sejak awal pertarungan dengan Mohe. Membelah pedang iblis. Pedang iblis di tangan Mohe menyatu dengan domain di sekujur tubuhnya dan dia menebasnya lagi. Pedang iblis yang membelah adalah teknik pamungkas dari Sekte Iblis Tian Yu. Dikatakan mampu membelah segala sesuatu dengan satu pisau. Sangat menakutkan. Apapun akan terpecah oleh pedang iblis yang membelah. Kepingan salju mengembun di sekitar Sue Ningxin. Kepingan salju menari-nari di udara dan sangat tajam. Mereka membelah udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan saat mereka terbang menuju pedang iblis yang membelah. Namun, ketika kepingan salju bersentuhan dengan pedang iblis yang membelah, mereka sepertinya menerima kejutan yang mengerikan dan meledak. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Kepingan salju yang tak berujung bertabrakan dengan pedang iblis, menciptakan suara logam. Kepingan salju hancur, tapi kekuatan pedang iblis itu juga melemah dengan cepat. Memotong. Namun, ki iblisnya mendidih, dan dia menebas lagi. Lalu, dia menebas lagi. Satu demi satu tebasan, setiap tebasan sangat menakutkan, seolah-olah akan membelah langit. Cakar naga Sue Ningxin melangkah ke udara dan menerkam ke depan, terlibat dalam konfrontasi sengit dengan Mohe. Ledakan, gemuruh yang mengerikan terus terdengar saat mereka berdua saling bertukar puluhan pukulan. Lambat laun, Sue Ningxin bukan tandingannya. Lukanya semakin parah, dan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan tempur penuhnya. Puci, sisik naga dibelah dan jatuh di mana-mana. Di tubuh Sue Ningxin, terdapat banyak luka yang dalam dan panjang, dan tubuh putihnya berlumuran darah. Membunuh. Pedang iblis Mohe menembus serangan Sue Ningxin dan menyerang kepalanya, mencoba memenggal kepalanya. Sue Ningxin dengan cepat mundur, tapi dia masih terlambat satu langkah. Ada luka tertinggal di dahinya. Sue Ningxin sudah terluka parah, dan sekarang lukanya semakin parah. Kekuatan tempurnya semakin lemah, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Kakak senior, mundurlah dari arena pertarungan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Sue Ningxin. Jika ini terus berlanjut, Sue Ningxin akan berada dalam bahaya. Mengaum, Sue Ningxin meraung keras. Dia sedikit tidak mau. Setelah bertukar pukulan lagi dengan Mohe, dia berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Mo dia berkata dengan dingin. Ki iblis dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Dia melesat ke langit dan menebas dengan pedang iblisnya. 8 lampu bilah menebas, menghalangi jalan Sue Ningxin. Cakar naga Sue Ningxin menginjak tanah, dan tanah itu tiba-tiba tertutup lapisan es dan salju. Pedang es meluncur keluar satu demi satu, bergegas menuju pedang iblis. Bang, suara tabrakan terdengar. Sayangnya, kekuatan tempur Sue Ningxin telah menurun. Untuk sesaat, dia tidak bisa mematahkan pedang iblis itu sama sekali. Sebaliknya, pedang iblis itu meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya, hampir memotong salah satu cakar naga. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pasti akan mati hari ini. Segel naga iblis. Mati, Mo katanya dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seekor naga iblis hitam terbang keluar sambil mengaum, menyerbu ke arah Sue Ningxin. 2 naga, satu hitam dan satu putih, bertarung di ring pertarungan. Kemudian, dia menyerang Sue Ningxin dengan pedang iblis yang membelah. Setelah beberapa gerakan, luka Sue Ningxin menjadi lebih serius. Merusak. Pada akhirnya, Sue Ningxin mengeluarkan raungan keras, dan tubuh naga aslinya menyusut dengan cepat. Kemudian,
Lapisan kristal es menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti pedang es. Suara mendesing. Pedang es terus menyerang, berbenturan dengan pedang iblis miliknya. Akhirnya, ia melesat keluar dari jangkauan pedang iblis dan bergegas ke tepi ring pertarungan. Pada saat ini, kristal es yang menutupi tubuh Sue Ningxin juga runtuh. Nafas Sue Ningxin menjadi semakin melemah. Dengan langkah cakar naganya, tubuhnya keluar dari ring pertarungan dan jatuh. Pada saat ini, dia menghela nafas lega dan dengan cepat menahan auranya. Membunuh. Namun, pada saat ini, Mohe meraung dan berdiri di tepi ring pertarungan. Matanya galak dan penuh niat membunuh yang dingin. Dia menebaskan pedang iblis ke arah kepala Sue Ningxin. Ketika Sue Ningxin terjatuh dari ring pertarungan, itu berarti pertarungan telah usai. Oleh karena itu, dia benar-benar lengah dan menarik kembali Shen Yuan-nya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mohe akan begitu tercela sehingga dia akan menyerang lagi dan melakukan tindakan fatal pada Sue Ningxin. Sue Ningxin tidak punya waktu untuk menghindari gerakan ini. Kamu sedang mencari kematian. Di peron, Lu Ming meraung keras. Esensi vital dalam tubuhnya mendidih, dan sayap hitam di punggungnya tiba-tiba terentang. Dengan sekali klik, dia muncul di samping Sue Ningxin. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan menghancurkan pedang iblis itu. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Mengganggu di tengah, menggunakan senjata suci, dan melanggar aturan. Melihat pedangnya diblokir oleh Lu Ming, ketidakpuasan melintas di matanya, dan dia berteriak dengan marah. Diam, siapa yang melanggar aturan? Kakak seniorku sudah bergegas keluar dari panggung pertarungan dan kakinya sudah menyentuh tanah, yang artinya dia kalah. Pertarungan ini telah berakhir, tapi kamu masih terus membunuhnya. Apakah kamu yang melanggar aturan, atau aku yang melanggarnya? Lu Ming menatap Mohe, matanya sangat dingin. Baru saja, jika dia tidak menatap ring pertarungan dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera menggunakan senjata sainnya dan bergegas keluar. Sue Ningxin pasti berada dalam bahaya besar. Oh, apakah dia sudah mendarat di tanah? Aku tidak melihatnya tadi. Dia berdalih. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap ke arah Mohe, matanya menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin. Dia harus membunuh ini, dia. Kakak senior, ayo pergi. Lu Ming membantu Sue Ningxin ke tribun. Adik laki-laki, terima kasih sebelumnya. Saat ini, Sue Ningxin telah kembali ke bentuk manusianya, wajahnya sedikit pucat. Kakak senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendammu. Kata Lu Ming. Aku percaya padamu, adik muda. Sue Ningxin tersenyum dan menelan pil penyembuh untuk mulai menyembuhkan lukanya. Lu Ming, sebaliknya, kembali ke peron. Tantangannya terus berlanjut. Seperti yang diharapkan, ketika giliran Sekte Racun Keinginan, salah satu ahli mereka menantang Tian Cui. Sekte Racun Keinginan, seperti Sekte Iblis Langit, juga memiliki dua ahli top. Sebelumnya, Wu Qiandu telah dibunuh oleh Lu Ming, dan hanya tersisa satu. Sekte Racun Keinginan jelas sangat membenci Lu Ming dan ingin membunuh Tian Cui untuk membalaskan dendam Wu Qiandu. Namun, luka Tian Cui sedikit lebih baik daripada luka Sue Ningxin. Selanjutnya, Tian Cui mengolah tubuh naga mengamuk, yang memiliki pertahanan kuat. Lawan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Tian Cui. Namun, Tian Cui masih cedera dan bukan tandingan lawannya. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, dia dijatuhkan dari ring pertarungan. Dengan kekalahan Tian Cui, hanya Lu Ming yang tersisa di Lembah Dewa Naga. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada platform Lembah Dewa Naga, hanya pada Lu Ming saja. Sekarang, hanya Lu Ming yang tersisa di Lembah Dewa Naga. Bagaimana dia bertarung? Bab 1539 Pertempuran Besar Melawan Mohe. Tantangan terus berlanjut dan sangat berat. Saat ini, persaingan sudah memasuki babak kedua. Yang lemah telah tersingkir, dan yang tersisa semuanya sangat kuat. Pertempuran itu sangat sengit. Pertandingan demi pertandingan, akhirnya giliran Lembah Dewa Naga. Lu Ming maju selangkah dan mendarat di ring pertarungan. Mohe, turunlah dan terima kematianmu. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Seperti yang diharapkan, Lu Ming ingin menantang Mohe. Banyak orang mengira dia telah melanggar aturan dan hampir membunuh Sue Ningxin. Banyak orang menduga bahwa Lu Ming pasti akan menantang Mohe. Dia membawa pedang iblis di punggungnya dan melangkah ke ring pertarungan.
Anda telah berhasil melarikan diri 2 kali. Hari ini, aku akan menghabisimu. Mo katanya, meskipun Lu Ming telah membunuh 2 ahli terkemuka, dia masih sangat kuat. Kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Anda pasti akan mati. Lu Ming berbicara dengan cara yang sama mendominasi. Bas, bas. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan wilayah kekuasaan mereka meledak pada saat yang sama, melonjak ke arah satu sama lain. Ledakan. Wilayah kekuasaan keduanya saling berbenturan, menciptakan ledakan keras saat mereka bertarung dengan sengit. Wilayah Mohe adalah wilayah Dao Iblis dan berada di puncak tingkat ke-7 sedangkan wilayah Lu Ming hanya berada di puncak tingkat ke-4. Namun, dalam bentrokan wilayah Lu Ming sama sekali tidak dirugikan. Kedua domain tersebut bentrok dan saling terkait, menciptakan badai energi yang mengerikan. Membunuh. Membelah pedang iblis. Mati. Mo dia berteriak dan menghunuskan pedang iblisnya. Sinar pedang yang mengejutkan menerobos langit dan menebas Lu Ming. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangan Lu Ming. Dia melemparkan, menyimpan kekuatan untuk 13 serangan, dan sinar tombak meledak, bertabrakan dengan pedang iblis. Di dalam cahaya tombak, 13 kekuatan saling tumpang tindih dan meledak, meletus dengan kekuatan tembus yang mengerikan. Namun, ada kekuatan pemisahan yang mengerikan di dalam pedang iblis yang dengan cepat membelah kekuatan pancaran tombak. Pada akhirnya, keduanya menghilang. Mata Lu Ming sedikit berkedip. Pedang iblis pemecah sekte iblis langit memang sesuai dengan reputasinya. Bas, bas. Kemudian, keduanya menyerang ke depan seperti 2 sambaran petir dan saling menyerang. Pedang iblis dan tombak panjang saling berbenturan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Setiap kali keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan akan meledak. Kekuatannya tidak terkendali dan menyapu ke segala arah. Ada lapisan layar cahaya transparan di sekitar panggung pertarungan, yang menghalangi ki yang meluap. Jika tidak, beberapa orang yang lebih lemah di tribun penonton akan terluka. Membunuh. Setelah bertukar beberapa gerakan, Lu Ming berteriak. 2 pedang surgawi keluar dari matanya dan melesat ke arah Mohe. Lu Ming menggunakan teknik pedang dewa. 2 pedang dewa hitam legam menyerbu tubuh Mohe dan membombardir dewa spiritualnya. Namun, tubuh Mohe hanya sedikit gemetar dan dia baik-baik saja. Harta karun pertahanan dewa spiritual. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Serangan jiwamu tidak ada gunanya melawanku. Mo dia mencibir. Pedang iblisnya menyapu dan dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Lu Ming. Bas. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan memblokir serangan pedang iblis itu. Kemudian, keduanya bertarung lagi dan bertukar puluhan jurus. Sejujurnya, dia memang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Bai Mo dan Wu Qiandu, yang baru saja dibunuh Lu Ming. Dia seharusnya setara dengan Han Sun dan ketua tim sekte Dewa Surgawi. Tubuh roh dan alam kekacauan Lu Ming memiliki beberapa keunggulan. Namun, budidaya lawannya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Keduanya bertarung sengit dan sulit menentukan pemenangnya. Garis keturunan ketiga. Dengan satu pemikiran, garis keturunan ketiga Lu Ming muncul. Gumpalan energi melonjak ke tubuh Lu Ming, membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Dentang. Tombak panjang Lu Ming tersapu. Tubuh Mohe gemetar dan dia terlempar. Dia meluncur di sepanjang ring pertempuran untuk jarak yang jauh. Gerbang Dewa, 9 segel. Tangan Lu Ming dengan cepat membentuk segel. 6 gerbang penyegel muncul di sekitar Mohe, mencoba menyegelnya. Dewa Iblis, turun. Dewa Iblis. Mo dia meraung, dan ki iblis melonjak. Dewa iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan terkondensasi di sekelilingnya, memancarkan kekuatan iblis yang sangat besar. Ini adalah keterampilan rahasia, atau keterampilan rahasia yang dibawa oleh tubuh roh iblis. Itu sangat mirip dengan susunan pedang Bai Mo, yang merupakan keterampilan rahasia yang dibawa oleh tubuh roh. Ledakan. Makhluk surgawi berkepala 3 dan berlengan 6 itu menyerang 6 telapak tangan berturut-turut, mengenai 6 gerbang penyegel. Ledakan. Ledakan. 6 gerbang penyegelan bergetar dan meledak. Saat ini, serangan Lu Ming telah tiba. Tombak panjang itu menghantam Mo dia seperti gunung Tai. Dan EBSCP, bum bum. 6 telapak tangan iblis besar berkepala 3 dan berlengan 6 menghantam Lu Ming. 2 di antaranya memblokir tombak panjang Lu Ming, sedangkan 4 lainnya seperti 4 gunung besar yang menekan Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming bergetar dan berubah menjadi bayangan tombak yang tebal, meledak.
Tombak panjang itu bertabrakan dengan telapak tangan iblis terus-menerus. Lu Ming dan Mo Dia terpaksa mundur di tengah keributan yang dahsyat. Bocah ini memiliki kekuatan tempur yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Dia harus disingkirkan. Mo Dia sangat terkejut. Saat itu, ketika dia memimpin anak buahnya untuk memburu Lu Ming tidak dapat melakukan banyak perlawanan di depannya. Namun, sekarang, Lu Ming bisa melawannya secara langsung. Pertempuran itu sulit ditentukan. Lalu, setelah jangka waktu tertentu, wilayah apa yang akan dicapai Lu Ming? Akankah dia melampauinya dalam segala aspek? Hatinya menjadi dingin memikirkan hal ini. Dia dan Lu Ming sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jika mereka bertemu di masa depan, pasti akan terjadi pertarungan yang tragis. Salah satu dari mereka harus mati. Namun, setelah beberapa saat, dia takut dialah yang akan mati jika bertemu Lu Ming. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lu Ming sekarang. Bunuh-bunuh. Mati. Mo Dia meraung. Ki iblisnya sepertinya terbakar. Dewa iblis raksasa itu sepertinya telah menjadi nyata. Yang mengejutkan adalah 6 bila iblis besar muncul di 6 lengan dewa iblis. Ledakan. Ledakan. Mo Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming. Dewa iblis besar itu mengayunkan pedang iblisnya yang besar dan menyerang Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak. Kekuatan garis keturunan ketiga terus-menerus mengalir ke tubuh Lu Ming, membuat niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak dan menyelimuti Mo He, menyebabkan ki iblis di tubuh Mo He menjadi tidak stabil. Aura dewa iblis juga melemah. Lu Ming maju selangkah dan tubuhnya melayang ke langit. Tombak panjangnya berubah menjadi sinar tombak sepanjang 1000 meter dan menghantam Mo He dengan liar. Mata Mo Dia galak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dewa iblis besar dan 6 bila iblis menebas Lu Ming terus-menerus. Keduanya bertabrakan dengan intens, dan pancaran tombak serta pancaran pedang membubung ke langit. Di sekeliling, apakah itu di peron atau di tribun, semua orang menahan napas dan menatap ke arah ring pertarungan. Mereka takut ketinggalan adegan seru itu. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Dia berada di bawah alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, tapi dia masih bisa mengerahkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Aku takut bahkan ahli kerajaan bela diri LV8 akan dibunuh olehnya. Favorit surga di atas alam bela diri tingkat ke-7 berbicara dengan tatapan serius di matanya. Semuanya adalah favorit surga yang tiada taraf. Di masa depan, mereka memiliki harapan besar untuk menjadi salah satu dari 10 jenius tingkat iblis di benua Azure. Itu benar. Aku ingin tahu apa hasil dari pertempuran ini. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan, namun mata mereka masih tertuju pada arena pertarungan. Bab 1540 busuk. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Mo Dia telah bertukar lusinan gerakan. Pada saat ini, dewa iblis yang telah dia kental mulai bergetar. Jelas sekali, untuk mempertahankan dewa iblis ini, konsumsinya sangat mencengangkan. Selain itu, Lu Ming terus-menerus melepaskan kekuatan melahapnya. Mo He merasa ki iblis di tubuhnya terus-menerus dilahap oleh Lu Ming, menyebabkan ki iblisnya menjadi semakin tidak berkelanjutan. Segel. Pada saat itu, Lu Ming memasang gerbang penyegel lagi. 6 gerbang penyegel bersinar dan menekan dewa iblis. Kali ini, dewa iblis akhirnya tidak dapat menembus gerbang penyegel dalam waktu singkat dan gerakannya menjadi kaku. Ledakan. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu. Tombak panjangnya berubah menjadi cahaya tombak besar dan menghantam kepala Raja Asmodian dengan keras. 13 kekuatan langsung menumpuk dan meledak. Mati. Mo Dia meraung. Kepala dewa iblis meledak, dan kemudian tubuhnya meledak. Dalam sekejap, dewa iblis itu meledak. Tubuh Mo He bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Mundur. Mo Dia mengertakkan gigi dan terbang mundur. Dia tahu dia kalah hari ini. Dia bukan tandingan Lu Ming. Sekarang, dia harus bergegas turun ke ring pertarungan. Kamu tidak bisa melarikan diri, Feng. Lu Ming berkata dengan dingin. 6 gerbang penyegel muncul di depan Mo He, menghalangi jalannya. Pedang iblis Mo He menebas terus-menerus, tapi tidak bisa menembus penghalang segel pintu. Saat ini, Lu Ming telah menyingkirkan tombaknya. Dia memegang segel besar di salah satu telapak tangannya. Segel primal chaos yang membalikkan langit. Sekarang,
Segel kekacauan yang membalikkan langit telah dikembangkan oleh Lu Ming hingga puncak tingkat ketiga. Meskipun kekuatannya semakin kuat, dia juga semakin terampil dalam menggunakannya. Saat dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia tidak perlu menggunakan semuanya sekaligus secara maksimal, karena itu akan menghabiskan esensi sejati dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, dia bisa mengendalikan kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dengan mengurangi kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia bisa menghemat banyak yuan asli dan mengendalikannya dengan lebih mudah. Misalnya, segel di tangan Lu Ming adalah segel kekacauan yang mengubah langit yang telah dia kental. Itu sekitar 50% dari kekuatannya ketika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk memegangnya di telapak tangannya dan mengendalikannya sedemikian rupa. Jauh lebih nyaman bagi Lu Ming untuk mengontrol 50% kekuatannya. Ledakan. Lu Ming melambaikan tangannya dan segel kekacauan yang membalikkan langit menghantam Mo He. Kekuatan serangan 50% dari kekuatan penuh juga sangat kuat. Itu melebihi kekuatan, menyimpan kekuatan 13 serangan, Lu Ming. Segel primal chaos yang memutar langit menghantam ke arah Mo He seperti gunung dewa kuno. Kekuatannya yang besar dan auranya yang mencengangkan membuat ekspresi Mo He berubah drastis. Mo Dia meraung dan berbalik untuk memblokir. Dia terus menebas dengan pedang iblisnya, berharap bisa memblokirnya. Ledakan. Ketika pedang iblis yang membelah menebas segel Chaos Sky Turning, tidak hanya pedang itu tidak membelah segel Chaos Sky Turning, tetapi pedang iblis itu sendiri langsung dihancurkan oleh segel Chaos Sky Turning. Segel primal Chaos yang memutar langit terus turun. Pada akhirnya, dia menggunakan pedang iblisnya untuk memblokir di depannya. Armor senjata spiritual tingkat kaisar muncul di tubuhnya, dan bersama dengan wilayahnya, dia memblokir di depannya. Ledakan. Segel primal chaos yang membalikkan langit menghantam dengan keras. Tubuh Mo He bergetar hebat dan dia mundur dengan panik. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tangannya yang memegang pedang itu gemetar tanpa henti. Pelindung tulang di pergelangan tangannya rusak. Hanya dengan membayar harga yang mahal, ia dapat memblokir segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, suara gemuruh yang keras terdengar dari atas, dan satu lagi stempel kekacauan yang membalikkan langit pun runtuh. Ah! Mo He meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Bang! Kali ini, dia berlutut di tanah dan menyemburkan darah. Lengannya meledak dan pedang iblisnya terbang jauh. Bahkan dengan perlindungan senjata spiritual kaisar, tubuhnya tidak dapat menahan semua kekuatan. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan banyak tulangnya. Namun, yang membuat dia putus asa, segel pembalik langit kekacauan ketiga menekannya dengan suara gemuruh yang keras di langit. Tidak, kali ini, dia mengeluarkan raungan putus asa. Kali ini, dia pasti tidak bisa menolaknya. Jika dia tidak bisa menolaknya, dia akan mati. Keluar, mati. Mo Dia meraung. Pagoda hitam kecil terbang dari alisnya, dan aura luas menyebar. Senjata suci. Pagoda kecil ini adalah senjata suci. Bas. Senjata Sein itu meluas dengan cepat dan bertabrakan dengan stempel yang berputar di langit. Menara hitam kecil itu dikirim terbang. Mo He memuntahkan darah lagi dan berguling di ring pertarungan, meninggalkan genangan darah di tanah. Dia melanggar peraturan. Dia melanggar peraturan. Dia menggunakan senjata suci. Gunakan senjata Sainmu dan bunuh tanpa ampun. Para murid lembah Dewa Naga meraung marah. Bas. Di paviliun di belakang lembah Dewa Naga, tetua lembah Dewa Naga melangkah ke udara. Matanya dingin ketika dia berkata, mereka yang menggunakan senjata Sein tanpa izin di atas panggung akan dibunuh tanpa ampun. Tetua alam suci menyerang dengan telapak tangannya, dan sebuah telapak tangan besar menempel ke arah Mo He. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang tetua bergegas keluar dari paviliun di belakang Sekte Iblis Tianyu. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya pedang menebas, menghancurkan jejak telapak tangan tetua alam suci di lembah Dewa Naga. Tetua alam suci di lembah Dewa Naga menatap dengan dingin ke arah sesepuh alam suci dari Sekte Iblis Tianyu dan berkata, sebelum pertempuran dimulai, saya sudah mengumumkan bahwa siapapun yang menggunakan senjata suci di atas panggung akan dibunuh tanpa ampun. Anda ingin menghentikan saya? Tetua, selamatkan aku. Mo Dia berteriak ketakutan. Tetua alam suci dari Sekte Iblis Tianyu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita melepaskannya kali ini?
Lepaskan dia. Anda dapat bertanya kepada rekan-rekan Daois dari sekte lain apakah mereka setuju. Tetua Sein dari Lembah Dewa Naga mencibir. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Sosok-sosok keluar dari gedung. Mereka adalah tetua Sein dari 13 sekte. Aturan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun tidak boleh dilanggar. Karena Anda telah melanggarnya, bunuh. Tetua dari sekte pedang hidup dan mati adalah orang pertama yang berbicara, niat membunuhnya dingin. Itu benar. Jika semua orang menggunakan senjata Seinnya, apa gunanya? Bagaimana seseorang bisa mengetahui kekuatan generasi muda? Bukankah ini hanya soal berapa banyak senjata Sein yang dimiliki seseorang? Karena itu, dia harus dibunuh. Tetua Kastil Iblis melanjutkan. Saya setuju. Kita harus membunuhnya. Jika dia tidak menggunakan senjata Seinnya, dia pasti sudah terbunuh. Saya setuju. Para tetua dari sekte lain menimpali satu demi satu, menyebabkan Modia dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya para tetua sekte Dewa Surgawi dan sekte Yudu yang tidak berbicara. Ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Tidak, aku tidak ingin mati. Mohe meraung dan berubah menjadi sinar cahaya iblis, bergegas ke kejauhan. Mati. Tetua alam suci dari lembah Dewa Naga meraung, dan gelombang suara yang mengerikan menyerbu ke arah Mohe. Tubuh Mohe meledak di udara, dan bahkan menara senjata Sein kecil pun tidak berpengaruh. Hati Luming bergetar. Apakah ini kekuatan tempur dari sesepuh alam bijak? Dia bahkan tidak bergerak. Dia hanya berteriak dan membunuh Mohe. Setelah membunuh Mohe, tetua lembah Dewa Naga mengulurkan tangan dan meraih pagoda senjata suci Mohe. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pagoda senjata suci terbang menuju Luming. Bab 1541 tidak ada yang berani bertarung dengan satu orang. Luming, senjata suci ini adalah rampasan perangmu. Ambil. Kata tetua Sein dari lembah Dewa Naga. Terima kasih banyak, tetua. Luming tidak berdiri pada upacara. Dia menyimpan senjata suci, menara kecil, dan tentu saja, cincin penyimpanannya. Ini semua adalah rampasan perangnya. Dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Hah! Tetua sekte iblis Tian Yu melirik Luming dengan dingin, lalu berbalik dan kembali ke paviliun. Para tetua sekte lain juga kembali ke paviliun mereka satu persatu. Luming, kamu melakukannya dengan baik. Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Sekte ini pasti akan membalasmu sesuai dengan kontribusimu. Tetua Sein Realem dari Lembah Dewa Naga berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat Heyu dan yang lainnya dari kota perak cemburu. Luming tersenyum dan kembali ke platform ke-10. Dia duduk bersila dan melambaikan tangannya. Tumpukan besar batu permata mentah muncul. Luming melahap batu permata mentah dan mulai pulih. Dalam pertempuran tadi, Luming juga telah menghabiskan banyak inti esensialnya dan tidak banyak yang tersisa. Di tribun, pandangan semua orang tertuju pada Luming dengan ketakutan yang mendalam. 3 orang jenius terkemuka telah mati di tangan Luming dalam pertemuan kecil ini. Jika dia tidak menggunakan senjata sucinya, dia akan dibunuh oleh Luming. Oleh karena itu sama saja dengan dibunuh oleh Luming. Ada 3 favorit surga terkemuka. Sekte Tianshen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu masing-masing memiliki satu sekte. Ini benar-benar kerugian besar. Di masa lalu, situasi seperti ini jarang terjadi. Selain itu, budidaya Luming hanya berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat keempat. Sungguh sebuah keajaiban bahwa dia memiliki rekor pertempuran seperti itu. Dalam pelelangan harta karun, sangat sulit dan jarang membunuh ahli kebanggaan surga kerajaan bela diri tingkat 6. Namun, Luming telah membunuh 3 dari mereka kali ini. Perlu diketahui bahwa putra surgawi hanya membunuh 2 favorit surga tingkat ini ketika dia berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Dan sekarang, anak surgawi adalah kepala dari 10 monster besar. Luming telah memecahkan rekor putra surgawi. 13 sekte dan kekuatan semuanya memiliki pemikiran berbeda di benak mereka. Tantangannya berlanjut. Setelah tantangan Luming, giliran Kastil Iblis di peron nomor 13. Ini karena keluarga Poyuan di platform 11 dan Menara Iblis Darah di platform 12 telah dieliminasi. Setelah tantangan Kastil Iblis berakhir, babak ini juga berakhir. Selanjutnya, babak baru, dan giliran Sekte Tiansen. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi memandang Luming dengan ketakutan yang mendalam. Kemudian,
mereka mengirim satu orang untuk menantang sekte lainnya. Selanjutnya, giliran sekte iblis Tian Yu. Meskipun mereka ingin membalas dendam pada Mo He, tidak ada yang berani menantang Lu Ming. Mereka hanya bisa menantang sekte lainnya. Lu Ming duduk bersila di peron sendirian, tapi tidak ada yang berani melawan. Segera, giliran sekte racun keinginan. Sekte racun keinginan masih memiliki seorang jenius top yang telah mengalahkan Tian Cui sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Lu Ming, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani menantang Lu Ming, jadi dia mengirim orang lain untuk menantang sekte lain. Saat giliran lembah Dewa Naga lagi, tidak ada yang berani menantang Lu Ming. Saat giliran Lu Ming lagi, mata semua orang tertuju padanya. Mereka tidak tahu siapa yang akan ditantang Lu Ming kali ini. Semua orang gugup. Hal ini terutama terjadi pada 3 sekte besar, Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. Siapapun yang ditantang oleh Lu Ming akan mendekati kematian. Lu Ming melangkah ke peron. Setelah berkultivasi tadi, inti esensialnya telah pulih sepenuhnya. Kekuatan melahap dan kecepatan melahap batu permata mentah untuk memulihkan inti esensialnya sungguh mengejutkan. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Tatapan Lu Ming tertuju langsung pada sekte racun keinginan, menantang satu-satunya ahli terkemuka yang tersisa dari sekte racun keinginan. Baru saja, orang ini menantang Tian Cui, jadi dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pakar sekte Yudu melangkah ke panggung pertarungan dengan ekspresi jelek. Namun, saat dia melangkah ke panggung pertarungan, dia langsung bergegas ke belakang. Dia ingin segera keluar dari arena pertarungan. Banyak orang yang terdiam. Orang ini memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, eksistensi yang setara dengan Mo He, Wu Qiandu, dan yang lainnya. Namun, dia bahkan tidak berani bertarung dan ingin segera turun ke panggung pertarungan. Terlihat bahwa orang ini sangat takut pada Lu Ming. Membunuh. Lu Ming menyerang orang itu. Namun, tubuh roh orang ini sangat beracun dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Apalagi dia bertekad untuk melarikan diri dan tidak ingin melawan sama sekali. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk membunuhnya di arena pertempuran kecil ini. Pada akhirnya, pihak lain berhasil keluar dari ring pertarungan, meski terluka. Lu Ming menghela nafas kasihan. Akibatnya, 7 ahli teratas dari 3 sekte besar, Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu, semuanya dikalahkan. Ada yang mati, dan ada yang dikalahkan. Kompetisi berakhir lebih awal. Tidak banyak ketegangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Lu Ming bertanggung jawab sendirian dan tidak ada yang berani melawan. Setiap kali giliran Lu Ming, dia akan memilih paragon dari Sekte Dewa Surga untuk dibunuh. Hal ini membuat para ahli kebanggaan surga di platform Sekte Tianshan ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, demi bertahan hidup, saat menantang orang lain, mereka sengaja mengaku kalah dan bergegas turun ke panggung pertarungan. Mereka bahkan menantang Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu untuk menyelamatkan nyawa lebih banyak orang. 3 sekte besar sebenarnya telah dipaksa sedemikian rupa oleh Lu Ming sendiri. Ini adalah pemandangan langka dalam sejarah. Setelah pertempuran ini, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh benua Azure. Tantangan terus berlanjut. Karena metode Sekte Tiansen setara dengan mengakui kekalahan, mereka adalah sekte pertama yang dimusnahkan sepenuhnya di antara 10 sekte yang tersisa. Gerakan Sekte Dewa Langit ini sungguh indah. Di mana kamu mempelajarinya? Petik 2. Seseorang dari lembah Dewa Naga mengejek. Para murid Sekte Dewa Langit di tribun semuanya tersipu, tapi tidak ada yang membantah. Karena dia benar-benar tidak punya wajah untuk membantah. Sebelum pertemuan kecil penyelesaian harta karun, Sekte Dewa Surgawi telah mengumumkan bahwa mereka akan memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut. Tapi sekarang, itu sudah menjadi lelucon. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah menggunakan taktik yang tepat dan melenyapkan 3 sekte terlemah sebelumnya, mereka mungkin tidak akan berhasil masuk 10 besar. Setelah Sekte Surga Surgawi dilenyapkan, Lu Ming mengarahkan pandangannya pada Sekte Racun Keinginan. Mengingat Xian Yanxing adalah perawan suci dari Sekte Iblis Tian Yu, Lu Ming tidak terus menantang murid lain dari Sekte Iblis Tian Yu setelah membunuh Mo He. Hal ini membuat para murid Sekte Iblis Tian Yu menghela nafas lega. Adapun Sekte Yudu, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Pada akhirnya, mereka hanya mengadopsi metode Sekte Tiansen dan menjadi sekte kedua yang dilenyapkan.
Seiring berjalannya kompetisi, jumlah orang yang tersisa dari sekte besar berkurang. Bahkan sekte pedang hidup dan mati hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Pertarungan ini sama dengan pertarungan sebelumnya. Meskipun sekte pedang hidup dan mati memiliki lebih sedikit orang, mereka semua adalah elit dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Adapun Luo Xiang, dia juga bangkit dalam pertempuran ini. Dengan budidayanya di alam bela diri kerajaan tingkat kelima, dia telah membunuh beberapa jenius kerajaan bela diri tingkat 6 berturut-turut. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Secara bertahap, satu demi satu sekte dimusnahkan sepenuhnya. Namun, masih ada satu orang yang duduk bersila di peron ke-10. Lu Ming. Dahulu kala, hanya Lu Ming yang tersisa di lembah Dewa Naga. Namun, dia tetap kokoh seperti batu dan tidak bergerak. Pada akhirnya, Lu Ming tidak akan menjadi orang terakhir yang membiarkan lembah Dewa Naga menempati posisi pertama, bukan? Petik 2. Seseorang bergumam, menyebabkan banyak orang saling memandang. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi legenda yang diwariskan selama ratusan generasi. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, Luo Xiang melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming, kenapa kamu dan aku tidak bertanding? Luo Xiang memandang Lu Ming. Bab 1542 Satu serangan pedang, hidup dan mati. Luo Xiang ingin menantang Lu Ming. Hati banyak orang bergetar ketika mereka memperlihatkan ekspresi antisipasi. Tidak diragukan lagi, Lu Ming adalah kuda hitam terbesar kali ini. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan LV4 dan telah membunuh beberapa tokoh dikdaya dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Dia telah memaksa sekte dewa dan sekte yudu untuk menantang sekte lain dengan sengaja dan kalah dalam pertempuran dengan sengaja, menyebabkan mereka tersingkir lebih awal. Dan Luo Xiang juga tidak lemah. Beberapa orang yang mengenal Luo Xiang tahu bahwa dia adalah sosok yang menakutkan. Dia telah tinggal di puncak alam yang maha tinggi selama 15 tahun untuk memupuk jiwa pedangnya. Sekarang, sebagai kerajaan bela diri tingkat kelima, dia telah membunuh seorang jenius kerajaan bela diri tingkat 6. Kekuatan tempurnya tidak dapat diduga. Terlebih lagi, seni pedang hidup mati sangat menakutkan. Percikan seperti apa yang akan tercipta saat Luo Xiang menantang Lu Ming. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dia turun dari ring pertempuran dan berdiri di hadapan Luo Xiang. Lu Ming, bagaimana kalau kita menentukan pemenangnya dengan satu gerakan? Kata Luo Xiang. Tentu, kata Lu Ming. Sejujurnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Luo Xiang. Ini adalah seorang kultivator pedang sejati, tajam, tegas, tetapi jujur. Dia punya keuntungannya sendiri. Sebelumnya, ketika Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu sedang berburu lembah Dewa Naga, Luo Xiang tidak tahan lagi dan membunuh para ahli Sekte Tianshan. Ini adalah pria yang terlahir untuk pedang. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Seni pedang hidup matiku dapat menentukan hidup dan mati dengan satu serangan. Artinya, aku hidup, kamu mati. Jika kamu bisa menahan satu seranganku, kamu menang. Luo Xiang mengingatkan, berusaha sekuat tenaga. Jika aku mati di bawah pedangmu, aku hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilanku. Kata Lu Ming. Matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Dia juga ingin melihat seni pedang hidup dan mati yang terkenal di Changsu. Bas! Saat dia menghunus pedangnya, cahaya tajam yang menakutkan melonjak ke langit dari tubuh Luo Xiang. Pada saat ini, Luo Xiang tampaknya telah berubah menjadi pedang surgawi yang tiada taranya. Dia bukan lagi manusia melainkan pedang. Namun, sepertinya pedang di tangannya bukan lagi pedang melainkan manusia. Pada saat ini, pedang Luo Xiang tampak hidup dan memiliki jiwa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia bisa merasakan tekanan kuat dari Luo Xiang. Sangat jarang seorang raja bela diri tingkat 5 memberinya tekanan yang begitu kuat. Esensi vital Lu Ming mulai beredar dengan cepat. Tombak senjata spiritual kaisar muncul di tangannya dan domain kekacauan menyebar. Pada saat yang sama, otot, tulang, dan tulang Lu Ming sedikit menggeliat, siap melancarkan serangan mengerikan kapan saja. Suara mendesing. Saat ini, Luo Xiang pindah. Sinar cahaya pedang menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Di bawah cahaya pedang ini, kekosongan sepertinya tertembus. Segala sesuatu di dunia ini seakan kehilangan warnanya. Seolah-olah cahaya pedang ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Itu menakutkan, tajam, dan akurat.
Pada saat ini, Lu Ming merasa seolah-olah ada aura pedang menakutkan yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Di hadapan pedang ini, sepertinya dia hanya bisa dibunuh. Mengaum. Pada saat ini, auman naga yang mengejutkan datang dari tubuh Lu Ming. Raungan naga sangat dahsyat dan seolah-olah naga sungguhan telah membubung ke 9 langit. Inti esensialnya mendidih dan Lu Ming menerobos kekuatan pedang yang menakutkan dalam satu gerakan. Dia menjadi satu dengan tombak dan menikamnya. Tombak itu digunakan dengan 13 serangan yang menyimpan kekuatan, dan badan tombak itu ditutupi dengan domain kekacauan. Cahaya pedang dan cahaya tombak tampaknya menjadi satu-satunya benda di dunia saat ini. Dentang. Cahaya tombak dan cahaya pedang seperti dua meteor di langit yang dalam, saling bertabrakan. Cahaya menyilaukan menyebar dari titik tumbukan. Itu seperti matahari yang tiba-tiba meledak, dan dunia tertutup warna putih. Banyak orang merasakan sakit yang menusuk di matanya. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah mau tidak mau menutup mata. Betapa menakutkannya. Siapa yang menang? Petik 2. Beberapa kultivator yang lebih kuat menuangkan esensi vital mereka ke mata mereka dan menatap ke depan. Cahaya menyilaukan itu menyala dan menghilang. Ketika cahayanya menghilang, semua orang melihat sesosok tubuh terbang mundur. Ketika dia mendarat di ring pertarungan, dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Luo Xiang, yang mundur adalah Luo Xiang. Saat ini, wajah Luo Xiang sangat pucat, dan tangan yang memegang pedang gemetar. Lu Ming berdiri diam, dan sisik naga yang lebat muncul di tubuhnya. Pedang yang menakutkan. Lu Ming menghela nafas lega. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Saat mereka bentrok, alam kekacauan yang ditutupi oleh tombak panjang Lu Ming ditembus oleh sinar pedang Luo Xiang. Pedang Qi yang menakutkan mengikuti tombak panjang itu dan menembus tubuh Lu Ming. Sisik naga muncul di tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Meski begitu, kulitnya masih terasa seperti terkoyak. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya serangan pedang Luo Xiang. Seni pedang hidup dan mati, satu serangan pedang bisa menentukan hidup dan mati. Setiap pedang adalah pedang yang bisa membunuh. Luo Xiang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam rahasia Kaisar Chang. Kekuatan semacam ini tidak mengacu pada peningkatan kultivasi, tetapi kemampuan bertarung pada level yang sama. Pada saat itu, tubuh roh Lu Ming hanyalah tubuh roh bumi tingkat rendah, tetapi dia mampu mengalahkan Luo Xiang. Saat itu, Luo Xiang berada di level yang sama dengan Wang Jian dan Sitian. Tapi sekarang, Luo Xiang bisa dengan mudah membunuh Wang Jian, Sitian, yang berada di level yang sama dengannya, dengan satu pedang. Tubuh spiritual, dia masih tubuh spiritual bumi tingkat menengah, tapi dia bisa membuat serangan pedang seperti itu. Itu luar biasa. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Aku kalah. Luo Xiang menyimpan pedangnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Serangan pedang tadi bisa dikatakan sebagai serangan Luo Xiang yang paling kuat. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming dengan satu serangan, dia akan kalah. Dengan itu, Luo Xiang berbalik dan melompat dari ring pertarungan. Lu Ming tidak mengejarnya. Dia dan Luo Xiang awalnya lebih banyak berdebat. Setelah Luo Xiang turun dari arena pertempuran, Lu Ming berbalik dan kembali ke peron. Tantangannya berlanjut. Pertempuran berikutnya menjadi tenang kembali, tetapi arus bawah melonjak. Sebab, lebih dari 30 putaran telah berlalu, dan hanya ada sedikit orang di berbagai platform. Pertempuran akan segera berakhir. Sisanya adalah pembangkit tenaga listrik. Setelah beberapa putaran lagi, hanya tersisa kurang dari 10 orang di 13 platform. Namun, sisanya adalah pakar top. Kebanyakan dari mereka adalah favorit surga setingkat Bai Mo, Han Sun, dan Mo He. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tianshen dan Sekte Iblis Tianyu semuanya telah dilenyapkan. Babak baru telah dimulai, dan kini giliran Raja Kursi Surga yang menantang mereka. Raja Kursi Surga sangatlah kuat, tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tianyu atau Sekte Yudu. Saat ini, hanya ada dua orang yang tersisa di Kursi Surga Raja, dan keduanya adalah ahli top. Hanya ada satu orang yang tersisa dari Sekte Bulan Jahat. Pemimpin Sekte Bulan Jahat juga seorang ahli top. Sekte Pedang Jiuxiao juga memiliki satu orang yang tersisa, yang juga merupakan ahli tingkat atas. Istana Linglong juga memiliki satu orang, seorang ahli terkemuka. Ada juga Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Kastil Iblis yang bagus. Masing-masing dari mereka memiliki satu orang,
dan mereka semua adalah pakar terkemuka. Termasuk Luming, totalnya ada 8 orang. Hanya tersisa 8 orang. Di permukaan, kursi surga raja adalah yang terkuat dengan 2 orang tersisa. Namun, saat ini, semua platform utama terdiam. 2 pembangkit tenaga listrik dari kursi surga raja mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang lainnya, tetapi yang paling mereka lihat adalah Luming. Adapun pembangkit tenaga listrik dari sekte lain, kebanyakan dari mereka memandang Luming dengan ekspresi serius. Lelang harta karun telah mencapai momen terakhir, dan tempat pertama akan segera ditentukan. Namun, tempat pertama akan diberi hadiah 7 pil Kaisar Giok, yang diinginkan semua orang.